Hasan Baharun Dalwa baru saja meninggal kemarin itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Rifangga, Banyuwangi hadir dari ini. Mugi asal barokah. Amin, amin Pak Rifangga, sama-sama kita berbagi data, informasi bersama, ngaji bersama. Ini bawaan ibu ini. Diskursus nasab makin luar biasa, mengganggu Pak Alawi. Tokoh dan akademisi mulai hadir dan bicara. Kajian tes DNA jadi bahasan. Mereka makin pusing dan depresi karena tak mampu imbangi secara ilmiah. Leres, Bu ini Bawanti. Saya sudah berkomunikasi dengan Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Saya kemarin dijawab oleh Syekh Samsuddin Syarafuddin. Saya bertanya dengan bahasa Arab ya. Syekh, bahasa tak terjemah bahasa Indonesia saja. Saya bertanya, walaupun saya tahu ya, aslinya saya tahu, cuma saya pura-pura tidak tahu. Menurut panjenengan dan menurut ahli nasab yang ada di Yaman sejak dulu sampai sekarang dan dinasti Zaidiyah yang ada, apakah mengakui bahwa Pak Alawi itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib? Sah menjadi keturunan Rasulullah? Jawabannya adalah la yasihhu. Mereka itu penipu. Tidak sah menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di seluruh dunia. Saya simpen jawaban beliau itu. Nah, berarti bertolak belakang dengan Syekh Mahdi Rojai yang dari Iran sana. Gitu Bu Yeni Bawanti. Jadi sudah ada jawaban. Walaupun tidak ada jawaban dari Syekh Samsuddin Syarafuddin sekalipun, ya kami sudah mempelajari asal usul mulai dari manuskrip sampai kitab nasab sejarah cetakannya. Pak Joko Sahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Nuria, mayoritas pembolokan nasab dan sejarah atau makam jika diteliti seksama pasti tidak akan sinkron dengan aslinya karena kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Terus Pak Joko Sahmat. Dalam kamus kriminolog, menurut rekan-rekan yang bekerja di kepolisian, ya, di bagian investigasi, ya, bagian intelijen, itu pasti setiap kejahatan itu pasti ada titik kelemahan. Pasti, itu pasti ada. Pasti ada. Sama seperti kata kunci yang dimiliki oleh tentara Inggris dan Belanda. Kelemahan orang Indonesia itu apa? Mudah diadu domba. Itu kelemahannya. Kiai sanjung tinggi untuk melawan sesama kiai. Pasti ya, bisa, pasti berhasil. Contohnya kita ini. Ya, dibentur-benturkan dengan sesama kiai. Bahkan kiai dari versi kami dihujat oleh santri-santri, muridnya kiai-kiai yang kontra dengan kami. Ya itu nih Pak Joko Sahmat. Misalkan kelemahannya orang yang sakti mandraguna, misalkan si Pitung, misalkan apa, oh pasti kan ketemu. Ya, itu. Jadi kembalikan ke masalah pemalsuan dan penipuan bohongan ini, bahwa mereka itu termasuk bagian daripada pelaku kejahatan. Pasti ada kelemahannya, pasti meninggalkan jejak, tidak akan bisa sempurna. Lawang yang 1000 tahun yang lalu, ya, dimulai dari abad 9 Hijriah, ya, sudah dibangun susah payah, mulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, lalu ke Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, ya, Samsul Dhahirah, Khidmatul Ashirah, dan kitab-kitab nasab versi Ba'alawi sekalipun tetap akan ketemu kelemahannya, ada di mana-mana titiknya kelemahan itu. Berikutnya, ini lagi, Bib Taufik lecehkan Kiai Asep sekarang menguasai kanal YouTube. Bagaimana pendapat Pak Kiai Nur Ahmad Rusun? Pak Kiai Asep itu tetangga saya sendiri. Dulunya ya pernah menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, sekarang UINSA. Tapi nggak diterima, akhirnya pindah ke IKIP, ke Tintang. Dulu pernah kerja jadi tukang kuli bangunan, lalu kursus bahasa Inggris, jadi guru-guru pengajar, lalu bisa kuliah. Beliau adalah keturunannya pendiri NU, Mbah Halim. Ya, jadi Asep Saifuddin Halim. Dari Lui Mindang, Majalengka. Leimunding, Majalengka. Jadi
yang berasal dari Sunda, Jawa Barat sana. Ayo dukung perjuangan kita. Jangan sampai ada raden-raden yang berasal dari Kacirebonan dan Kebantenan dan Kasundan, Pasundan membela yang tidak benar. Nah, ini saya sampaikan kepada adik saya Raden Sair Langit. Jenengan masih buta dalam masalah ilmu sejarah dan nasab. Baru mengikuti perkembangan perdebatan ini langsung memutuskan menghujat kita mati-matian. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Belajar dululah. Lebih baik daripada berkuar-kuar. Jadi begitu. Pak Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, santrinya itu puluhan ribu. Yang paling besar itu yang ada di Pacet Mojokerto, gunung sana. Santrinya ini. Yang di Siwalan Kerto Wonocolo ini tidak begitu banyak karena ya tetap ya banyak tapi masih banyak yang ada di sana. Beliau Romo Kiai Asep pas ada acara pengajian dilecehkan oleh Habib Taufik. Itu bukan siapa-siapa, itu bukan siapa-siapa. Ayo, ya ini kan kelihatan banget bahwa Kiai itu tidak penting di mata mereka. Coba kalau ada acara apapun lah, Kiai itu pasti kasta nomor 2 atau nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bicara Habib ya. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Toha bin Yahya. Al-Habib Muhammad, pasti itu. Kiai itu nomor 3, tidak direken. Jadi saya itu males kalau ketemu di satu majelis dengan Habib itu males. Malesnya apa? Enggak uang no uang. Orang uang no uang. Yang diuangkan itu yang dari kalangan mereka sendiri. Buktikan kalau nggak percaya. Setiap pengajian-pengajian yang ada di YouTube ataupun yang di offline, ya silahkan jenengan lihat. Jenengan ikuti. Kalau nggak percaya. Begitu Pak Ibu Heni Bawanti. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, itu Imam Unyil katanya memeriksa manuskrip Wali Songo yang tersambung ke Musa Al-Kadzim. Kata Imam Unyil, Musa Al-Kadzim punya anak Kalijah. Kok ada nama Kalijah itu manuskrip apa yang dia baca itu? Nggak ada. Yang saya ketahui Pak Pamungkas Pramana, anaknya Musa Al-Kadzim itu tidak ada yang bernama Kalijah. Kok ada yang bernama Kalijah itu kalau Bijuk sendiri yang ngarang. Ya nanti Imam Unyil Imam besar kan. Nah, ini kan istilah sekarang kan Imam Unyil kan imam besar. Nanti imam besar ya Habib Rizik Syihab itu. Jadi nggak ada. Ini coba saya bukakan Tahdhibul Ansab nih, Pak Pamungkas Pramana. Nggak ada. Nama anaknya Musa Al-Kadzim ya Kalijah itu nggak ada. Nggak ada. Nah ini karena pertanyaan ya buat membuktikan ya kitabnya apa kok ada Kalijah itu. Bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, tapi katanya Habib Muhammad Rizik Syihab menemukan kalau nggak Ba'alawi berarti dari Musa Al-Kadzim, sesuai dengan penemuan dari kawan-kawan kami yang ada di Banten dan Cirebon, sesuai dengan manuskrip yang ditemukan di Kasepuhan, Kanoman, dan Kebantenan. Jadi tidak benar, Israel tidak benar. Ada anak Israel aneh, namanya itu aneh. Musa Al-Kadzim memiliki anak Kalijah itu dari mana? Nah, ini. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari Tahdhibul Ansab. Karena memang ada yang menyambungkan Wali Songo ke Musa Al-Kadzim, sebagian ke Musa Al-Kadzim, sebagian ke Al-Hasani. Kalau Musa Al-Kadzim itu kan Husaini, bukan Hasan. Karena buka-buka kitab ya, mohon maaf ya agak-agak lama. Ya ini namanya gak disiapkan terlebih dahulu ya begini. Jadi panjenengan yang melihat, yang nonton bareng ya, biar ngerti bahwa kalau tidak di Tahdhibul Ansabnya ya nanti di kitab yang lain saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. Auladu Musa bin Ja'far al-Kadzim alaihi salam. Anak-anaknya Musa al-Kadzim bin Ja'far as-Shadiq. Wal aqibu min waladi Musa al-Kadzim bin Ja'far as-Shadiq wa hum al-mausubuna min arba'ati asyara rajulan. Anaknya Musa al-Kadzim itu 14 anak laki-laki, yaitu yang bernama Ali, terus Ridho, Ali bin Musa al-Kadzim. Nah, ini Ali Ridho bin Musa al-Kadzim, Ibrahim bin Musa al-Kadzim, Abbas bin Musa al-Kadzim, Ismail bin Musa al-Kadzim, Muhammad bin Musa al-Kadzim, Abdullah bin Musa al-Kadzim, Ubaidullah bin Musa al-Kadzim, Ja'far bin Musa al-Kadzim, Hamzah bin Musa al-Kadzim, Zaid bin Musa al-Kadzim, Harun bin Musa al-Kadzim, Ishaq bin Musa al-Kadzim, Hasan bin Musa al-Kadzim, Husain bin Musa al-Kadzim. Itu nggak ada Khalijah, nggak ada. Halaman 147. Auladu Musa. Kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqwam karya Abil Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syaraf Al-Ubaidili An-Nasabah, wafat tahun 435 atau makanya 37. Jadi tidak ada yang namanya Khalijah, itu karangannya Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri, ini Pak Pamungkas Pramana, nggak ada. Kok ada nama Khalijah, itu manuskrip apa? Baca saya bingung ini kalau jawabnya. Manuskrip apa? Manuskrip Al-Ngawuri, ya gitu aja. Manuskrip Al-Ngawuri. Terus berikutnya Pak Joko Samad, Maistereo jelas Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan pilih lawan yang seimbang. Setahu saya Gus Zaini hanya ahli mengoreksi lawan, bukan menjawab substansi atau apa yang sedang dibahas. Ujung-ujungnya bilang lompat pagar. Kiai Haji Zaini Karim yang dari Madura, kawan saya dan guru saya itu juga saya harapkan, saya doakan ya, semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi memang beliau masih semangat untuk membela tuannya. Semoga saja meniru kawan-kawan kita yang sudah taubat. Oh ternyata begitu. Apakah adakah Habib yang berhaji? Oh ternyata begitu. Adakah Habib yang berhaji? Ada. Tapi gengsi ngumpul dengan lainnya karena kebanyakan mereka itu kasta pertama dalam agama. Kadang malah ada yang tidak berhaji. Karena apa? Ada leluhurnya yang ada di Tarim sana itu ketika ziarah ke makamnya Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, itu cukup bisa mencium bau keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak kemana-mana, tidak berhaji, tidak umroh, tidak ke Makkah dan Madinah, enggak. Cukup ziarah ke makam di Tarim di Zambal sana. Apalagi khususnya makam Al-Faqih Al-Muqaddam, nah, itu bisa mencium bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kepingin saya setelkan ada ya video yang jelas bahwa kota Tarim itu kota yang sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya. Yang itu aja. Bukan haji dan umroh. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji nggak umroh? Beliau mengatakan, karena umroh ya dan Nabi dan ziarah fadilil badah. Nah, ini loh. Tahunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makamnya fadilil badah. Ya, kan Nabi itu. Ahli syair, baladun toba maskanuha wal harabur rahim. Faida sa'alat al-kanasitatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya surganya dunia itu tarim para hadirin. Surganya dunia itu tarim. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Aku enggak ke sana, enggak mau ke sana. Jadi pertama video yang kita tengok tadi adalah video ini. Boleh jadi video asalnya seperti itu. Jadi cukup ke Tarim saja, ya sebagian tapi enggak semuanya. Sebagian enggak semuanya. Ya ada yang berhaji tapi gengsi karo kumpul dengan orang yang tidak selevel dengan mereka. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Kok hilang?
dari Pak, oh ternyata begitu nih. Berikutnya Pak Mukiono Pati, mungkin para habib ini agamanya bukan Islam. Sebab apa yang dilakukan Nabi Muhammad selalu ditandinginya. Oke. Kalau bisa malah seandainya ada Quran sendiri, boleh membuat kitab suci sendiri itu mereka bisa membuat kitab suci sendiri atau minimal menafsiri. Mohon maaf ya, ada gangguan sinyal. Pak Mukiono Pati ya. Terus berikutnya Ibu Evi Anindya Putri. Assalamualaikum Pak Yai. Apakah ada folder khusus yang bisa di-share berisi file kitab-kitab dan materi-materi yang berisi tentang kajian nasab ini, biar masyarakat yang tertarik bisa ikut mempelajari kitabnya. Matur suwun nggih. Ini nanti saya tarungkan dengan admin nggih Bu Evi Anindya Putri. Ibu Evi lagi catatan misal di Google Drive atau OneDrive atau OneDrive atau media penyimpanan cloud lain. Matur suwun lagi nggih. Insyaallah nanti saya coba komunikasi dengan admin nggih. Bu Evi Anindya Putri. Berikutnya Pak Solihin Digin. Assalamualaikum Kiai. Kata Habib Taufik, ikut Al-Quran tapi nggak ikut Habib itu sesat. Apakah Habib Taufik bisa dikatakan murtad karena ikut Al-Quran? Berarti kan ikut Allah kok sesat. Sampun terus Kiai nggih. Pak Solihin Ligin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan yang berlebihan. Itu sama dengan agama itu milik mereka dan leluhurnya. Mereka menganggap bahwa agama itu tidak milik umat Islam, khususnya agama Islam, tapi milik mereka sendiri. Memahami agama harus melalui mereka. Ini sama saja seperti aliran-aliran sesat yang ada, yang akhirnya memodifikasi ajaran agamanya. Di rekor-rekor diri sama dengan kalau kita mau ketemu dengan presiden harus melalui one team press-nya, misalkan dengan sekretariat kepresidenannya, sama seperti itu, dianalogikan seperti itu. Ini tidak boleh seperti itu, karena sudah ada tuntunannya, ada ulama, ada kiai-kiai itu yang menyampaikan agama sebagai warisan perjuangan para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Taufik itu salah. Apakah bisa dikatakan murtad? Tergantung niat. Kan ada murtad bangsa penggawe, murtad bangsa pengucap, ada murtad bangsa etekot. Terus kalau mengucapkan itu mungkin ada unsur sedikit dari persyaratannya murtad, tapi belum sampai ke yang kedua ini. Murtad etekodi, murtad kauli, dan murtad fi'li. Yang dikatakan Habib Taufik itu masih perlu sambungkan lagi dengan yang kedua ini, kan kauli saja. Apakah niatnya seperti itu atau keyakinannya memang sama seperti itu? Mendewa-dewakan, mengagung-agungkan klannya Habib Ba'alawi tanpa melalui Habib, maka Islamnya tidak sah, tidak diterima amaliyahnya. Lalu bagaimana? Nanti bisa ditanyakan, harus di cross check dulu nih. Harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Nih Pak Solihin Ligin. Kilat petir. KRT semua di Ningrat dan Senopati Agung Mataram Kramat Jati, nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Salah Pak Kilat Petir. Itu sejarah versi buatan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak sama. Cuma disamakan oleh beliaunya. Itu loh Pak Kilat Petir. Jadi KRT semua di Ningrat itu benar Senopati Agung. Pemberani, ibarat itu kalau hutan ya macannya, Singobarong ya. Terus Kramat Jatinya itu nggak ada hubungannya. Kramat Jati itu hubungannya dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Nama Habibnya sama, yaitu Habib Hasan, nggak ada. Menantunya Sultan Hamengkubuwono yang kedua berasal dari marga bin Yahya, Habib Ba'alawi, itu nggak ada. Nggak ada Pak Kilat Petir. Pak Mulzam, KRT semua di Ningrat juga ada di perbatasan Demak Purwodadi, Yai. Itu yayasan apa makam? Mohon pencerahannya. Itu yayasan, ya, Pak Mulzam. Sudah saya sampaikan tadi. Di Kecamatan Demet, Kabupaten Demak Selatan, perbatasan dengan Kabupaten Purwodadi, itu ada Yayasan Sumodiningrat. Kalau tulisan pembinanya, yayasan itu kan ada pembina, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Mungkin yang dicantumkan di situ, ketua pembinanya itu Kiai Haji Hanafi. Tapi aslinya pasti ada yang
di belakang itu pasti ada, karena memang yang merintis pertama kali atas inisiatif dari Habib Lutfi. Ya, termasuk diantaranya adalah sekarang ada SD ya unggulan SD Hubul Waton itu. Nah inilah setelah berhasil mencangkok nama semua di Ningrat lalu mendirikan yayasan. Nanti Yayasan Sunan Ngerang versi Habib, Yayasan Sunan Prawoto versi Habib. Akhirnya yang asli ditinggalkan. Nah, inilah yang namanya perampokan. Baca sholawat. Saya pernah lihat video Habib Rizik Syihab lagi kasih arahan pada jamaahnya, panggil petinggi negeri ini di luar kelompok mereka dengan namanya saja, jangan sebut gelarnya atau kehormatannya. Ini namanya bukan akhlakul karimah, menyebut nama kiai dengan langsung namanya. Kalau standar akademik ya itu boleh dipanggil namanya saja, tetapi kalau standar agamis ya itu nggak boleh, karena ada akhlak. Saya misalkan memanggil jenengan dengan panggilan nama langsung itu nggak boleh dalam standar agamis. Tapi kalau akademis boleh. Itu. Pak Kosong, Habib Lutfi memang juara mengarang kepahlawanan tingkat dunia halu. Kenapa Yai? Ketika Habib Lutfi diminta membuktikan manuskrip Habib Hasan hanya diam 1000 bahasa, karena tidak ada. Sama dengan ketika kita menuntut Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia untuk membuktikan kitab nasab sezaman abad 4 Hijriah 5, 6, 7, 8, 9 awal tengah pasti nggak akan bisa menemukan ya, karena tidak ada. Lalu mereka mencari-cari dalil tentang surah wal istifadhah yang tidak sama seperti Imam Ar-Ruyani ya, mengikut mazhab Syafi'i bahwa surah wal istifadhah itu fi tuliz zaman dan tidak mengindahkan standar nasabah dalam mengarang kitab nasab. Selain surah wal istifadhah yang penting itu adalah ada khotun nasabah, ada tulisan pakar nasab di zamannya secara sambung menyambung terus menerus. Ini yang namanya isnad, al isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Orang akan seenaknya kalau nggak ada sambung menyambung secara keilmuan ya. Kalau sejarah ya catatan. Maka orang akan semaunya ngarang-ngarang sendiri. Saya bisa membuat makam Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya nantinya. Saya buat secara sendiri bisa. Wong saya buat makam ya bisa. Wah, ini adalah makam Rasulullah SAW di Surabaya ini, di tanah saya ini. Ya selain musyrik ya murtad saya. Nah, akhirnya kan seperti itu jadinya. Ya karena nggak ada dasarnya dari mana Habib Lutfi bisa mengarang ya sejarah itu. Habib Hasan bin Tuha bin Yahya itu sama dengan KRT semua di Ningrat Jogja. Oke, KRT semua di Ningrat setelah kita gugat dihilangkan menjadi Syekh Keramat Jati, tetap Habib Hasan bin Tuha bin Yahya menantunya Sultan Hamengkubuwono II, nggak ada menantunya Sultan Hamengkubuwono II yang berasal dari marga Habaib, itu nggak ada. Begitu Pak Kosong. Terus berikutnya Pak Winaryanto Anto, PBNU Anies Kiai, sejarah NU dipalsukan, tenang saja, tenang. Kiai NU dihina, diam saja. Pengurus NU dipersekusi, diam saja. Kok kayaknya PBNU nggak merasa memiliki NU? Ada ewuh pakewuh bahasa Jawanya Pak Winaryanto Anto. Ewuh pakewuh kalah aura, kalah pulung, kalah. Gimana kok kali? Karena nggak tegas. Kalau mau tegas, seperti yang sering saya sampaikan pada video-video saya yang lalu, ya, maka bersihkan kepengurusan struktural NU dari marga Habaib. Ya, banyak, bersihkan semua saja. Kok koyo nggak ono wae kiai-kiai kita yang mampu menduduki jabatan itu. Banyak umbruan lulusan pesantren itu, umbruan orang-orang hebat ya di bidangnya. Lalu setelah itu mandiri berdikari. Kalau nggak dijalankan ini, maka ya tetap akan gandoli terus, gandoli. Dihina ya wis menengai wae. Ibarat tentara Inggris ketika ini
membunuh KRT semua di Ningrat itu sambil ayo gue semua di Ningrat kapohmu kapan sambil menenteng itu gara-gara itu dipancung tapi nggak sampai putus KRT semua di Ningrat itu jam 10 malam dimakamkan oleh pengikut setianya KRT semua di Ningrat di Wonokromo Jejeran Bantul Yogyakarta itu. Dan makamnya itu asli ada saksinya. Anaknya Sultan Hamengkubuwono yang kedua 4 tahun setelahnya itu ngarang buku mencatatnya saksi sejarah asli bahwa makamnya yang asli di Jejeran itu bukan di Lamber Kidul, bukan di Lamber Kidul. Kapiten Komandan Inggris dan Pangeran Prangwedono itu senopati perang. Dia berasal dari kemungkinan dari Mangkunegaran Legium, juga berasal dari Sepoi, tentara Sepoi, Brigade Sepoi, ya, disutuk, setelah diberondong disutuk, dipenggal kepalanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi sama seperti itu, ya. Kamu bisa apa? Nah, seperti itu. Ini membutuhkan keberanian, ya. Pengurus struktural Nahdlatul Ulama harus berani demi bangsa dan negara ini, tidak hanya umat Islam saja. Nih. Pak Winaryanto suudon saja, padahal suudon pada sesuatu yang sudah jelas husnudon. Sudah jelas itu nggak jauh beda dengan bodoh yang tersembunyi harus panjenengan Pak Winaryanto. Jangan hanya husnudon saja, tapi boleh ya, boleh waspodo. Bukan husnudon, tapi waspodo. Pak Syihabuddin Wiralaya. Assalamualaikum Pak Yai. Hiran sama Mukibin. Si wali Pekalongan dah ketahuan nyuri makam. Ketahuan bohongnya masih tetap aja nggak sadar-sadar juga. Sungguh ampuh sihir gendamnya. Nggih. Caranya untuk menetralisir ya gendam atau hipnotis ya. Itu dengan cara waspada. Ilmu kewaspadaan. Caranya bagaimana? Bukalah akal dan pikiran kita, open minded, mau menerima ilmu terbaru, pengetahuan terbaru yang ada. Jadi kebenaran itu tidak bersifat statis, tapi bisa dinamis, tergantung keadaan. Gitu. Lalu setelah itu mau mencari pelajaran, ya, pemahaman dan pengalaman dari orang lain yang mungkin dulunya tidak perlu dengan kita. Dengarkanlah ngaji bersama seperti ini. Insya Allah begitu Pak Syihabuddin. Pak Channel Ahmad, Trenggalek, Jawa Timur, dari Engas Kiai. Barakallahu lakum fid dunya wal akhirah. Amin. Amin Pak Channel Ahmad dari Trenggalek. Salam dari Surabaya untuk Trenggalek. Semoga Trenggalek makmur, subur, tanahnya menghasilkan keberkahan semua untuk rakyat Trenggalek. Bupatinya adalah murid saya sendiri, Ifin, Muhammad Nur Arifin itu Ifin. Ya. Dulu itu anggota band Marshmello dulu itu. Dengan ketik band Marshmello, itu vokalisnya itu ya Ifin itu. Rumahnya dekat dengan saya, Surabaya ini, cuma 100 meter rumah aslinya. Tapi keluarganya ada juga yang karena bapak ibunya asli Trenggalek. Pak Channel Ahmad. Roni Effendi, assalamualaikum ya derek ngobar bareng teman-teman saya sambil ngopi, mungkin panjenengan sehat terus Pak. Amin, matur suwun Roni Effendi telah menggerakkan kawan-kawan panjenengan untuk nonton bersama, ngaji bersama malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan untuk panjenengan dan kawan-kawan semua. Salam hormat, salam takdim dari kami untuk panjenengan bersama dengan kawan-kawan. Sedikit kalau Kiai. Masalah nasab menentukan nasib itu yang terjadi di klan Ba'alawi Indonesia ya, karena nggak punya kompetensi. Selain Dawir Halu mau berdagang juga saingannya sama Cina, mending Dawir dan hipnotis Mukibin. Nah ini yang harus di pray ini nggak boleh diteruskan lagi, pray nggak boleh diteruskan lagi ya, karena lebih baik ya usahalah walaupun berat ya. Terus resiko kegagalannya itu tinggi, lebih baik begitu daripada menipu umat ini, daripada ndawir, daripada jual beli agama, itu mengatasnamakan cucu Nabi kita, ya akhirnya banyak bohongnya, ya nggak ada bedanya dengan sang pendusta. Jadi begitu ya Pak
Tadi yang terakhir siapa? Hilang tulisannya. Nih. Terus berikutnya ini kita baca Pak Kartono, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia hadir ikut nyimak, monggo dari Indramayu. Dari Indramayu Pak Kartono, Pak Abad Bandawa, Habib Cengho bin Toha bin Yahya, bukan Habib Cengho, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, semuanya di bin Yahyakan. Saya akan sering menyampaikan Indonesia ini kalau nggak hati-hati akan diba'alawikan, diyahyakan dan diyamanisasikan. Jadi hati-hati nih. Pak Zero, Dawir nih. Dian, usir Pak Alawi, jangan. Kita rangkul, kita sadarkan dulu. Garuda Sakti, sihir Pak Alawi nih, ada sihir. Bisa sihirnya itu dengan kata-kata. Inna minal bayani la sikhron. Jadi ada kata-kata yang indah. Jadi kalau kita mendengarkan ceramahnya habaib, baik yang muda ataupun yang tua, itu hati-hati dan waspada. Pasang mata, pasang hati Anda. Siapkan hati Anda, jangan mudah menerima. Filter dulu. Ditenono, awalnya normal, tengahnya mulai, akhirnya itu pasti doktrin. Pasti doktrin. Jangan mudah percaya. Nih. Terus berikutnya, ini tak acak loh ya, ini sistem acak ini. Jadi, Landok, mana nih Muhyiddin, tutor dong bikin makan palsu. Gampang bikin makan palsu, gampang. Ayo jalan-jalan ke hutan buat makam, ya kita kasih pengumuman ke masyarakat. Wah, saya menemukan makamnya. Ini makamnya muridnya Imam Syafi'i yang ada di Jawa. Lalu woro-woro mengajak kawan-kawannya. Akhirnya setan ikut membantunya. Ikut woro-woro. Ya, setan jin itu juga bisa woro-woro. Akhirnya dikabulkanlah 1, 2, 3 orang gara-gara tawaf mengelilingi kuburan palsu itu. Lalu akan woro-woro lagi di tempat asalnya. Lalu, makam mengundang banyak orang. Ini ampuh ini makam ini. Makam ini ampuh ini. Bisa kekayaan, pesugihan yang islami di sini. Begitu. Demak Siti, usir Pak Alawi. Jangan. Kan berat. Cukup jadikan Bahar dan Rizik sebagai sampel. Kalau mau tahu siapa mereka sebenarnya. Jangan kebiau ya. Itu fakta bos. Tuh, mundur kemarin. Anteng, diam-diam aja. Memang senengan itu gawe geger, gak gelem gawe damai, tenang itu gak gelem. Sejak dulu tuh karakternya seperti itu. Gak gelem tenang-tenang, nyaman-nyaman, aman-aman damai itu gak gelem. Tidak aman, rukun damai itu gak gelem. Sudah saya tawarkan, ayo islah. Tapi mereka tetap ngengkel. Channel Ahmad. Amin, terima kasih doanya Kiai, semoga panjenengan keluarga panjang umur dan sehat selalu setelah barokah. Amin, Pak Channel Ahmad. Garuda Sakti, Raja Sihir Fir'aun. Memang ada hubungannya. Excel Novega, Habib Hani Assegaf, pendiri pro-Israel. Beliau, Habib Hani Assegaf itu bilang sendiri. Sudah pernah kami bahas pada 2 video yang lalu itu. Bahwa memang ada hubungan antara Hani Assegaf, suruhannya Habib Lutfi bin Yahya, dengan Israel, Yahudi Israel. Berikutnya Dian usir baliknya. Mimiu kakau. Kalau bukan karena Habib kalian masih nyembah batu sama pohon, tahu diri, woi. Ini Pak Mimi Kakao ini masih belum bisa memahami antara Habib dan Wali Songo. Nuriyah Wali Songo itu sekarang kiai-kiai itu loh. Kiai-kiai itu semua udah Wali Songo. Lah Habib Ba'alawi itu datangnya tahun 1800-an. Lah Wali Songo datangnya 1300-an. Bahkan mulai 1100-an itu sudah ada. Jadi beda zamannya, beda masanya, itu gitu. Jadi nggak sama. Ali Duriah Wali Songo itu rata-rata jadi kiai yang tidak mau disebut dirinya sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Takut nggak iso menyerupai ya leluhurnya. Putra Bambangan. Jari ini wong mati niku cangkeme ora ditakoki karo malaikat. Apa kira-kira kakean gedabur niku ya ini? Jari ini wong mati niku cangkeme ora ditakoni karo malaikat. Apa kira-kira kakean gedabur niku ya ini? Pak Putra Blambangan Banyuwangi. Masalah pertanyaan kubur, soalul kubri, mungkar dan nakir, itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah ala akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka dan lain sebagainya. Itu
ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama, Nahdliyin kita. Tetapi ada sebagian ulama yang tidak seperti itu keyakinannya. Apakah mereka Ahlussunnah? Ya Ahlussunnah juga, Ahlussunnah wal Jamaah juga, tapi bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, masalah pertanyaan kubur itu berhubungan dengan siksa kubur. Siksa kubur itu ada apa enggak? Nah, kawan-kawan nanti akan kita bahas pada sisi khusus. Kalau siksa akhirat itu ada, kenapa harus dijadikan di siksa kubur? Wah, buktinya kan ada. Ya. Siksa kubur itu di alam dimensi 5, 6, 7, 8, sampai 9. Kuburan itu apa? Barzah itu apa? Nanti akan kita bahas lagi. Harus bisa-bisa dulu ya Pak Putra Blambangan, biar mudah memahaminya. Jadi, Su'alul Qabri, terus Naimul Qabri, apakah kuburan itu bisa menjadi khufrah min khufarin niron atau raudhah min riyadil jinan. Nah, itu nanti tergantung seleksi interogasi dari malaikat mungkar dan nakir itu. Nah, pertanyaan itu tidak bisa dipahami dengan pemahaman kita yang apa adanya seperti ini. Bisa juga dengan bahasa batin, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Kipti, ya, bukan bahasa Ajami atau apa, enggak. Oh, yang ada kertas, ada orang yang meninggal dunia mukibinnya itu dikasih kertas supaya tidak usah menjawab malaikat, langsung masuk surga dijamin itu ya. Itu kan ya Torekoh Ngawuriyah namanya. Berikutnya Ismatullah bin Jonisya selalu yang ngerti. Alhamdulillah matur suwun doa panjenengan Pak Ismatul Kian. Selama marga Pak Alawi usir semua kakak ada guna di sini tukang kacau kata Gus Dur. Kalau Gus Dur itu dulu sayangnya saya nggak sempat membela beliau pada waktu itu ya, karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Seandainya sekarang Gus Dur masih sugeng, beliau mengatakan seperti ini ya akan kita bela mati-matian. Bu Nadia Ati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kawan-kawan, semoga sehat sukses panjang umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia Ati, dari mana Bu Nadia? Pak Rando, bikin makam palsu dosa nggak sih? Dosa. Mau bikin makam yang tidak palsu, pokoknya itu historis, tapi dengan berlebihan ya tidak sesuai dengan aturan agama, itu dosa. Jadi kalau kita lihat, coba dengan ketik di YouTube itu ziarah makam Habib Merah itu, coba kan berlebihan. Ini tidak hanya Habib Merah, Habib semua ya, berlebihan. Bahkan ngapusi itu banyak. Kemarin itu ada yang bilang kholnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asad Kabirus yang hadir ada jutaan apa nih? Itu namanya framing, itu namanya itu perang media, bukan perang data. Berikutnya Kurniawan Sidik Haplo grup G ngaku cucu Nabi nggak nyambung, nggak nyambung, jelas nggak nyambung, nggak ada ketersambungannya. Berikutnya Pak Humairah Adawiyah, nggak capek apa tiap hari caci maki para Habib. Nah, Bu Humairah Adawiyah ini perlu disadarkan, kami tidak mencaci maki para habaib kalau habaib tidak mencaci maki kami. Menyombongi orang sombong itu sedekah. Kenapa di video kemarin itu saya kok tantang Kang Mas Mundur ya, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu. Sebenarnya itu sebuah jawaban ya. Harus ada jawaban tantangan saya itu. Di mana kita ketemu? Jangan libatkan pengikut kita, santri kita, jamaah kita. Ayo empat mata, ketemuan di mana? Di Pasuruan? Ayo ketemuan dengan kita. Dengan saya saja, nggak usah melibatkan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan mungkin mengikuti dari belakang jauh saja, 3 km dari inti pertemuan, tempat inti pertemuan. Berikutnya, Kang Brot, gak capek apa tiap hari caci maki ulama Nusantara? Oh ya, dijawab Kang Brot. Begoin orang Nusantara gak kapok, gak capek gitu. Seharusnya ini gitu. Tadi yang dijawab oleh Kang Brot ini. Kang Brot langsung cepat tanggap ini. Gitu. Pak Muhammad Hanafi hadir nyimak APB. Bagi para kabit daripada fulus buat haji, mending buat beli apemping. Nah, ini termasuk tulisan-tulisan yang sangat berkualitas dari panjenengan semua. Ahmad Ghifroni, kekuatan diam pendukung Kiai Imad lebih banyak.
karena mereka masih takut. Hati-hatilah wahai habaib, jika ketakutan mereka hilang, hancurlah kalian semua. Ini yang harus difahami oleh habaib Ba'alawi. Saya masih nahan diri untuk tidak menyampaikan ujaran kebencian, ya, dan memanas-manasi keadaan. Saya masih ngerem-ngerem. Kalau nggak ngerem, wah, sudah. Saya pakai baju tentara Mataram, sudah hancur, sudah hancur, sudah. Tapi karena mereka itu juga umat Islam, sesama umat manusia, sesama warga negara, maka kita harus kasih pengetahuan seperti ini, Bu. Bu Humairah Adawiyah. Gak capek apa tiap hari caci maki para habib? Apa habib tidak capek mencaci maki para kiai Nuriyah Wali Songo? Dan tidak capekkah mereka menyesatkan umat Islam Indonesia? Tidak capekkah mereka para habib Ba'alawi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi yang suci? Ibu binti Nafiyah, aku suka sekali pakai ini, insya Allah. Pak Abad Bandawa, pertanyaan kubur itu sama dimensinya dengan pertanyaan alastu birabbikum, alasannya ya bala syahidina itu. Jadi ketika kita ini kan berhubungan dengan surat Al-Hajj ayat 5, Pak Abad Bandawa. Yang dinamakan kiamat itu apa? Kebangkitan jiwa ke dalam jasad atau raga yang baru itu seperti apa? Ini kadang orang memaknainya seperti teori reinkarnasi, teori-teori yang tidak sesuai dengan agama Islam ini. Kadang ada yang mengatakan seperti itu. Coba dipisah dulu antara teori agama dengan sains, ya, yang sifatnya netral, ya. Bedakan antara agama dan sains. Kalau bisa digabungkan malah lebih baik. Nanti akan ketemu. Karena apa? Ketika kita mempelajari ajaran-ajaran agama, mungkin Bhagavad Gita, ya, mungkin agama Hindu ada ajaran Weda. Di situ kan bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa dulu yang tidak sama seperti era sekarang. Sama seperti ketika kita memahami surga dan neraka, siksa kubur dan lain sebagainya, sirat, termasuk hal-hal seperti Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu perlu pemahaman yang ilmiah, tanpa harus menghilangkan kalimah yang asli, ya, dari teks dan naskah yang ada. Ya, begitu, ya. Posin, misalnya, suwe tanya. Pak Muslim opo? Mi'raj 70 kali semalam, ada urusan apa ya kok melebihi mi'rajnya Rasulullah? Mungkin supaya dianggap lebih hebat daripada Kanjeng Nabi mungkin. Berikutnya, Pak Aitoko, selawat Habib tidak pernah sepi, selalu lami antusias Habib, I love you, fakta. Karena masih banyak masyarakat dan umat Islam yang ada di Indonesia ini belum tersadarkan. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah capek, akan menyadarkan 200 juta umat Islam Indonesia. Jadi jangan hentikan, ya, namanya perjuangan. Mau'izah hasanah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu ilallah di sampai mati. Minal mahdi ilallah tinggi. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan closing statement-nya adalah bahwa sejarah yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki keahlian, ya, apalagi hanya berdasarkan kehalusinasian, ya, kemalihuliyaan, maka tidak boleh dipercaya. Walaupun ucapannya itu, pendapatnya itu dituliskan di dalam tesis kesarjanaan, di dalam buku yang diterbitkan. Jangan mudah mempercayai. Dan ini tugas dari negara untuk mengawasi peredaran buku-buku yang menyesatkan. Bahaya kalau semua orang berpendapat dituliskan lalu diedarkan ke seluruh masyarakat, maka daya rusaknya akan semakin hebat. Harus ditanggulangi. Kalau mungkin kalau mau ngarang buku ya tulisan untuk kalangan sendiri, gitu aja. Tidak boleh disebarluaskan, dijual belikan. Seperti
buku Cahaya dari Nusantara, dan bahkan seperti buku Pekalongan History. Ini sudah nggak boleh diedarkan lagi. Ini buku sesat menyesatkan. Walaupun di sini ada Wakil Rois Jatman yang membuat kata pengantar, macam-macam, minta dukungan kata pengantar, dan saya nggak percaya karena isinya nggak sesuai ya dengan data yang kami punya, nggak sesuai. Ada kebenaran cuma 20%-nya saja. KRT Sumodiningrat yang dikloning menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu jelas kesalahan besar dan harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bisa juga nanti gelar dari Siti Fatimah cabut, batalkan oleh dosen-dosen pembimbingnya dan bahkan dekan sampai rektornya. Cabut ijazahnya, ulang kembali tesisnya. Itu tesis yang tidak bermutu, menyesatkan umat. Nanti 30 tahun yang akan datang, jika tesis itu masih ada dan diakui kebenarannya, maka 50 tahun lagi akan ada orang yang menggunakan tesis itu sebagai dasar. Oh, ini jelas diakui dosennya, rektornya sudah mengakui tentang jelas sah, lulus S2-nya. Mau apa kita? Secara akademik legal, ya, bukan ilegal. Terus kita mau apa? Sudah ada Yayasan Sumodiningrat, ini buktinya Yayasan Sumodiningrat. Dari mana itu? Oh, apakah dari Sumodiningrat KRT yang asli jajaran Bantul Yogyakarta atau yang Lamber Kidul Semarang? Kan membingungkan umat. Begitu juga di Spupar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan umumnya Indonesia harus merubah, menyeleksi website yang ada itu, website itu sampai rektor, ya, perguruan tinggi sampai pegawai-pegawai pemerintahan sampai kalah semua ziarah ke Lamber Kidul Semarang. Percaya dengan manakibnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya adalah Pangeran Sumodiningrat alias Singobarong, menantunya Sultan Hamengkubuwono kedua Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jangan percaya, waspadalah kawan, waspadalah wahai saudaraku semua. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua untuk kita kembangkan sendiri di tempat Anda masing-masing. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.